Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Febrianti dan teman saya bernama Dwi Yunita dan Anissa Nurul Aziza. Kami di sini akan mempresentasikan materi yang berjudul teori permintaan dan elastisitas permintaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang teori permintaan. Apa sih teori permintaan itu? Teori permintaan bisa diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh pelanggan. Yang kedua, ada hukum permintaan. Jika suatu harga barang dan jasa meningkat, maka kuantitas yang diminta akan menurun. Sebaliknya, jika harga suatu barang dan jasa menurun, maka kuantitas yang diminta akan meningkat. Yang ketiga, ada faktor penentu permintaan, yaitu ada pendapatan. Semakin tinggi pendapatan, maka kemampuan belanjanya pun akan semakin tinggi. Yang kedua, ada harga barang lain. Harga barang lain bisa menjadi pertimbangan untuk kita membeli barang tersebut. Yang ketiga, ada jumlah penduduk. Semakin tinggi jumlah penduduk, maka semakin banyak pula konsumsinya, sehingga permintaannya pun akan semakin tinggi. Yang keempat, ada selera konsumen. Semakin barang itu menarik, maka semakin banyak pula pendapatan yang akan didapat. Selanjutnya ada ukuran pasar. Yang terakhir ada prediksi konsumen pada masa depan, mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli atau berbelanja. Jika produksinya harga akan turun, maka ia akan menunda waktu belanjanya. Yang keempat yaitu ada ceteris paribus, yaitu hukum permintaan berlaku dengan asumsi faktor selain harga dianggap tetap. Fungsi atau persamaan permintaan menunjukkan bahwa hubungan antara variabel harga dan jumlah barang dan jasa yang diminta. Bentuk fungsi permintaan yaitu P sama dengan A min BQ atau Q sama dengan A min BP. P adalah harga, Q adalah jumlah barang, A adalah angka konstanta, dan B adalah gradien atau slope. Kurva permintaan adalah sebuah penggambaran dari pernyataan untuk memudahkan pemahaman. Contoh kurva permintaan ada pada gambar tersebut. Pergerakan kurva permintaan. Kurva permintaan dapat mengalami perubahan dan pergerakan. Pergerakan kurva permintaan disebabkan oleh dua faktor, yaitu perubahan harga barang dan juga ceteris paribus. Sebagai contoh pergerakan kurva dapat kalian lihat pada tabel tersebut. Pada saat harga bakso 20.000 per mangkok, jumlah pesanan yang diminta sebesar 120 mangkok. Sedangkan pada saat harga bakso turun menjadi 18.000, maka jumlah pesanan bakso bertambah menjadi 140 mangkok. Pergeseran kurva permintaan. Pergeseran kurva permintaan dapat kalian lihat pada tabel tersebut. Jika yang berupa ceteris paribus sebagai contoh pendapatan, maka akan terjadi pergeseran kurva permintaan atau shifting. Apabila pendapatan meningkat, maka kurva permintaan akan bergeser sejajar ke kanan, sedangkan apabila pendapatan menurun, maka kurva permintaan akan bergeser sejajar ke kiri. Pengaruh masing-masing faktor terhadap permintaan pergeseran dan pergerakan dapat kalian lihat pada tabel berikut. Selanjutnya yaitu elastisitas harga permintaan. Elastisitas harga permintaan dapat diartikan sebagai perbandingan antara perubahan jumlah barang yang diminta dengan perubahan relatif harga. Elastis harga permintaan memiliki rumus yaitu ED atau elastisitas permintaan sama dengan proses perubahan barang yang diminta per perubahan harga barang, atau ED sama dengan DQ per DP dikali P per Q. Yang selanjutnya yaitu hal-hal yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Yang pertama yaitu tingkat kemudahan barang yang digantikan oleh barang lain. Yang kedua, besarnya pendapatan yang digunakan untuk membeli suatu barang. Yang ketiga, jangka waktu perubahan yang terjadi di pasar. Dan yang terakhir yaitu jenis barang yang dibutuhkan seperti barang pokok dan barang mewah. Dan ini adalah contoh
soal elastisitas harga permintaan. Hitunglah elastisitas harga permintaan dari A ke B dan dari B ke A. Dan kita langsung saja dimasukkan angkanya yang menggunakan rumus yang tadi di awal. Yang pertama, dari A ke B, 2/50 dikali 500 per 10 sama dengan 1000/500, hasilnya yaitu 2. Yang kedua yaitu dari B ke A, 2/50 dikali 450 per 12 sama dengan 900/600 sama dengan 1,5. Jadi, hasil dari elastisitas harga permintaan dari A ke B itu 2, dan dari yang B ke A itu 1,5. Jadi, dalam kurva elastisitas harga permintaan mempunyai beberapa jenis, yaitu kurva elastis, inelastis, unitary elastis, elastis sempurna, dan inelastis sempurna. Dan ini adalah salah satu contoh kurva elastis. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.